Salam, selamat malam semuanya. Di mana saat-saat sekarang ini adalah hari Imlek, kongsi, Xingnian Mong En, Xingnian Mong Fu. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan bersama baik onsite maupun online untuk memahami dan belajar firman-Mu dan saling mendoakan untuk hal-hal dan orang-orang yang perlu didoakan dan semua masalah di dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami semua yang melayani-Mu malam ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Seperti Mazmur 91 ayat 4 mengatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami tenang karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menundung kami di bawah sayap-Mu. Tuhan, di mana saat-saat ini, mari kami sama-sama mengucap doa syukur dan memohon pengampunan dosa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan kesehatan yang prima hari demi hari untuk melayani-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, walaupun saat pandemi ini kami semua dalam kondisi ketakutan, ada pun yang kekhawatiran, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Engkau tetap memegang tangan kami untuk melewati setiap hari, setiap saat. Tuhan, ampunilah kami dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kirana Tuhan juga mengampuni keluarga kami dan orang-orang yang telah membuat kesalahan yang mereka tidak tahu. Tuhan,
Engkau pencipta kami. Dengarlah doa kami dan maafkanlah kami segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pengampunan dosa ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mari kita sama-sama mendoakan negara Indonesia, di mana proses pelaksanaan vaksin serta pemulihan ekonomi Indonesia saat sekarang ini, dan juga para petugas kesehatan di garda depan, baik dokter, baik suster yang merawat para pasien COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua penjabat di negara ini mempunyai hikmat untuk menjalankan pemerintahannya dengan setulus hati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu turun tangan untuk membantu negara Indonesia yang sedang menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, demikian juga ekonomi Indonesia dapat dipulihkan. Dan karena kami mau berdoa untuk para medis, para dokter, para suster yang melayani pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Semua rumah sakit yang ditujukan Tuhan, Engkau sendiri memberi kesehatan mereka, dan semuanya dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan untuk melayani para pasien. Dan kami juga mau berdoa proses vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar. Kiranya semua rakyat Indonesia dapat divaksinasi. Dan kami percaya dalam segala yang terjadi dan akan terjadi di depan ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkenan di dalam segalanya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama memuji, menyanyikan sebuah lagu, 这一生最美的祝福. Kita ada bukan karena kita. Ini semua adalah Tuhan, hadiah dari Tuhan. Seperti Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia dalam kamu diselamatkan oleh Tuhan, iman itu bukan kasih usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Dia.在无数的黑夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。Sekali lagi， 在无数的黑夜里，我用星星画出你。你的恩典使我诚心，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就
就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja Indonesia, persiapan untuk Paskah. Kedua, kiranya semua gereja tetap setia menjalankan misi Allah dalam masa pandemi ini. Dan ketiga, saling mendoakan dan menguatkan untuk memberitakan Injil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu, mau berdoa untuk semua gereja Indonesia dalam persiapan Paskah, agar semua berjalan dengan lancar, baik onsite maupun online. Kami mau berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja manapun, tetap setia menjalankan misi-Mu, saling mendoakan, menguatkan satu sama lain untuk memberitakan Injil di masa pandemi ini, di mana masih banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kiranya Engkau Tuhan turun tangan menjamah orang yang belum mengenal Engkau dapat menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu bersama dengan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh gereja di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, mari kita sama-sama juga berdoa untuk gereja MDC, di mana kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, kesehatan para jemaat yang melakukan pekerjaan, dan anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran secara online. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan dan majelis MDC dengan sungguh-sungguh melayani dan memberi kesatuan hati, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan para jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka yang bekerja di kantor ataupun di luar kota. Engkau angkat semua kekhawatiran, ketakutan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan senantiasa mengirim malaikat menjaga mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran sekolah melalui online. Tuhan pimpin, punya dan memimpin dan memberi hikmat kepada anak-anak yang mempunyai kesabaran dalam mengikuti pelajaran mereka. Ya, kadang-kadang anak-anak bisa membosankan juga karena selama online belajar mereka di rumah tidak ada kegiatan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anak dan memberi mereka dengan tekun dan rajin selalu untuk tetap setia mengikuti pelajarannya melalui online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga besar Tini dan Tifon, agar Tuhan memberi kekuatan keluarga, di mana saat-saat sekarang mereka sedang berduka dengan
kehilangan papa mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga David Halim, saudara Yuli Nur Salim yang bekerja di Pekanbaru. Semoga dia bisa beradaptasi. Mari kami sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga besar Tini dan Tifon dan mamanya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga ini. Dan kami percaya mereka harus berbangga dengan seorang papa yang begitu luar biasa. Tuhan, seperti firman-Mu di Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, sekali lagi kami berdoa penyertaan-Mu bersama keluarga besar Ibu Tini, Ibu Tifon. Berilah kekuatan untuk mamanya, penghiburan kepada mamanya. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga ini. Dan firman-Mu mengatakan, satu orang percaya Tuhan Yesus, maka semua keluarganya akan diselamatkan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga Bapak David Halim. Kiranya Engkau menjaga dan memberi mereka kesehatan yang ekstra prima, melindungi keluarga mereka. Tuhan, dan tuntun mereka semua di dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga untuk Yuli Nur Salim. Semoga dia bisa beradaptasi pekerjaan barunya di Pekanbaru. Tuhan, jaga dia, lindungi dia di bawah sayap-Mu. Luputkanlah dia dari rancangan jahat. Kami serahkan Yuli di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami bernyanyi sekali lagi, Zui Isen, Zui Mei de Zhu.在无数的黑夜里，我用星星画求你，你的恩典筑成心脏，我真实的见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh RS Ali Sutrismo. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saat ini kita masih dalam suasana Imlek. 1 tahun telah berlalu dan kini kita telah memasuki tahun yang baru. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2018, angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 69 tahun. Di tahun baru Imlek ini, usia saya adalah 51 tahun. Jika dirata-ratakan,
maka usia saya tinggal 18 tahun lagi. Itu pun kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, 18 tahun bukanlah waktu yang lama. Waktu berlalu dengan cepat sekali. Mengingat betapa singkatnya hidup kita ini, sungguh benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Saya teringat akan doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, untuk bisa memiliki hati yang bijaksana, Musa berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Permintaan ajarlah kami ini menyatakan bahwa menghitung hari-hari bukanlah kebiasaan alamiah kita. Kita harus diajari dan kita harus belajar bersusah payah untuk mempelajarinya. Sebagai hasilnya, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Kita akan memiliki hikmat. Banyak orang yang tidak mau belajar, mereka tidak peduli, hingga mereka berperilaku bodoh dan tidak bijaksana pada usia tua mereka. Usia tua atau usia yang biasanya kita sebut dengan usia indah, tidak menjadikan mereka makin indah dalam karakter. Tetapi sebaliknya, semakin sulit, semakin rumit, mereka bahkan menjadi grouchy old man, orang tua yang suka marah-marah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di tahun baru Imlek ini, marilah kita belajar menghitung hari-hari kita. Marilah kita mengisi hari-hari kita bukan dengan hal-hal yang membawa kepada penyesalan nantinya, tetapi mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan ke dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada tahun-tahun sebelumnya kasih setia dan anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami meminta Bapa di tahun yang baru ini, Tuhan terus memberkati setiap kami, memberikan kesehatan kepada setiap kami. Kami mau bersyukur Bapa atas semua berkat-berkat-Mu, atas apapun yang kami alami di tahun yang baru ini. Hati kami akan selalu mengucap syukur kepadamu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami membuka hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada kami Bapa. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah tanda-tanda kelahiran baru. Nas firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, saya pernah membaca kesaksian dari seorang dokter muda yang bernama Dr. Jatorius. Dia adalah warga negara Swiss. Suatu waktu dia pindah dan membuka praktik di bagian timur dari kota Swiss. Bagian timur dari kota Swiss ini dikenal sebagai penghasil minuman anggur. Oleh karena tempat ini merupakan daerah penghasil minuman anggur, sudah tentu hampir semua orang di sana gemar meminum anggur. Dokter muda ini juga mulai menikmati minuman anggur.
Dia mulai minum lebih banyak karena di sana harganya murah dan rasanya juga enak. Tanpa dia sadari, dia mulai terjerat menjadi pecandu alkohol. Keadaannya menjadi parah karena sebagian besar penghasilannya dia habiskan untuk membeli anggur. Seperti yang kita ketahui, jika seseorang menjadi pecandu alkohol, dia tidak akan merasa puas lagi dengan minuman anggur yang biasa-biasa saja. Dia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli minuman keras yang mengandung kadar alkohol yang lebih besar, seperti whisky, gin, vodka, brandy, dan sebagainya. Dia banyak memboroskan uangnya untuk membeli minuman keras. Pasien yang tahu bahwa dokter ini adalah pecandu alkohol, tentu saja tidak mau berobat lagi kepadanya. Dia mengalami penurunan penghasilan yang diiringi dengan peningkatan pengeluaran. Akhirnya dia mengalami kesulitan keuangan hingga dia harus menjual mobilnya. Dia mengunjungi pasiennya dengan menggunakan sepeda. Bapak Ibu, seorang temannya mengingatkan dia. Temannya berkata, "Tahukah kamu sudah kecanduan alkohol?" Dia merasa tersinggung dan berkata, "Aku bukan pecandu alkohol." Padahal dia sudah tidak bisa untuk berhenti minum walaupun hanya dalam 1 hari saja. Suatu hari anak laki-lakinya mengalami luka yang disebabkan oleh paku. Istrinya membawa anaknya kepadanya dan berkata, "Lihat, anak kita terluka." Saat itu dia agak mabuk, Bapak Ibu. Dia berkata, "Tidak apa-apa, anak sering terluka, tidak perlu dipermasalahkan." Anaknya itu hampir mati karena lukanya infeksi menjadi keracunan di dalam darah. Suatu saat istrinya berkata, "Apakah kamu mempunyai uang untuk membeli susu? Kita tidak mempunyai susu untuk sarapan." Dia merogoh sakunya, tetapi tidak ada uang di sana. Saat dia merenungkan hal ini, dia berkata, "Apakah saya sudah benar-benar berantakan sampai tidak bisa menyediakan susu bagi anak-anak?" Dia mengalami depresi, dia lalu pergi ke ruang bedahnya dan mengunci pintunya. Dia berkata, "Sekarang saya sudah kecanduan alkohol. Aku tidak berdaya melepaskan diri. Tidak ada lagi masa depan bagiku. Kecerobohanku nyaris berakibat kematian bagi anakku. Sekarang bahkan mereka tidak mempunyai sarapan lagi." Air mata mengalir di pipinya. Dia telah berusaha, Bapak Ibu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak mungkin melepaskan diri dari cengkerapan alkohol. Dia membuka laci mejanya dan mengambil pistol. Dulu dia pernah menjadi seorang perwira pada sewaktu menjadi angkatan perang dalam tentara perang Swiss. Dia berpikir, "Saya akan mengakhiri kesengsaraan semua orang." Ketika dia mengambil pistol beserta pelurunya, di sampingnya dia melihat sebuah Alkitab di bawahnya. Sebuah Alkitab yang tidak pernah dibacanya. Dia telah dibaptis sama halnya dengan kebanyakan orang di Swiss. Dia menerima Alkitab itu pada upacara pembaptisannya, tetapi dia tidak pernah membacanya. Jika ada orang yang bertanya, "Apakah Anda seorang Kristen?" Dia akan menjawab, "Tentu saja aku seorang Kristen." "Apakah Anda percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosamu?" "Sudah tentu aku percaya Yesus telah mati bagi dosa-dosaku. Aku orang Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah dilahirkan kembali." Semua sudah. Tetapi Bapak Ibu, dia adalah seorang Kristen yang pemabuk. Keluarganya sampai telantar. Tidak heran jika orang non-Kristen yang melihatnya akan berkata, "Lihat dia, orang Kristen yang tidak berguna. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Ia kecanduan alkohol, suka mabuk, dan menelantarkan pasien dan keluarganya." Sebelum menembak dirinya, dia memutuskan untuk membuka Alkitab dan membaca
beberapa kata yang tertulis di sana. Dia tidak tahu mana bagian awal dan mana bagian akhir dari Alkitab. Dia membuka Alkitab itu tanpa mengetahui bagian mana yang harus dibacanya. Ketika dia membuka Alkitab itu tanpa sengaja, dia membuka kitab Yesaya. Dia mengamati sekilas tulisan yang ada di halaman Alkitab. Saat matanya menelusuri, dia terpaku pada sebuah kalimat. Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu, penebusmu. Yesaya 60 ayat 16. Dia berkata, hei, kalimat ini berbicara kepadaku. Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu. Kata penebus artinya adalah pembebas. Orang yang membebaskan kita, orang yang menyelamatkan kita. Saat dia mengamati kata-kata itu, dia nyaris tidak mempercayai penglihatannya. Dia segera jatuh berlutut, dia tahu Allah sedang berbicara kepadanya. Akulah penebusmu, mengapa kamu putus asa? Untuk apa pistol itu di tanganmu? Aku bisa menyelamatkanmu. Dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah berusaha dan mengerahkan segenap kemampuanku. Aku gagal. Kumohon kepadamu, selamatkanlah aku. Dia meletakkan pistolnya dan jatuh tersungkur di hadapan Allah. Dia berkata, pada saat itu juga mukjizat terjadi. Kuasa Allah masuk ke dalam hidupnya. Kuasa Allah menyingkirkan kecanduannya pada alkohol. Semua keinginannya untuk minum sirna sama sekali. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, dikerjakan Allah dalam sedetik saja. Sebagai seorang dokter, dia tahu bahwa kecanduan alkohol adalah masalah yang sangat serius. Dia sendiri tidak bisa memahami bagaimana hasratnya untuk minum alkohol telah hilang. Allah mengerjakannya di dalam dirinya dalam sedetik saja. Bapak Ibu, dari pengalaman indah dokter ini kita bisa melihat, meskipun pada awalnya dokter ini adalah seorang Kristen, akan tetapi dia masih hidup dengan cara yang lama. Dia masih diperbudak oleh kuasa dosa. Kuasa dosa dalam kasus dokter ini adalah masalah hasrat, yaitu kecanduannya pada minuman keras. Inilah yang disebut nafsu atau keinginan dalam Alkitab. Ada orang yang tidak kecanduan alkohol, tetapi mereka kecanduan pada seks. Ada nafsu dalam darah mereka dan mereka terus berusaha untuk memuaskannya. Ada juga orang yang kecanduan uang, pikiran dan mata mereka selalu terpaku pada uang. Ada juga orang yang berhasrat pada kehormatan dan kedudukan. Mereka yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kedudukan. Mereka berani mengorbankan segala-galanya demi kedudukan. Bapak Ibu, inilah yang disebut kuasa atau denominasi dosa. Dosa mengendalikan hasrat di dalam diri kita. Setiap orang yang belum hidup baru, setiap orang yang belum dimerdekakan dari dosa, di dalam dirinya hasrat dosalah yang memegang kendali. Sebagai contoh, sifat egois di dalam diri orang yang belum dilahirkan kembali, yaitu si aku. Akulah yang menjadi pusat dunianya. Aku ingin memuaskan hasratku. Akulah yang nomor satu. Namun ketika kuasa Allah masuk, Dia akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Rasul Yohanes memberikan pernyataan yang keras kepada kita di ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Rasul Yohanes tidak bermaksud untuk mengatakan ketika kita dilahirkan kembali, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita langsung menjadi sempurna. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dari kesaksian dokter tadi, kita bisa melihat ketika kuasa Allah masuk ke dalam hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya dari dosa, hasrat untuk minum telah meninggalkan dia. Kita bisa meletakkan segelas anggur di hadapannya, dia bisa sekedar menatap anggur itu tanpa berhasrat untuk meminumnya. Bapak Ibu, bagi orang yang kecanduan alkohol, meletakkan segelas anggur di hadapannya sudah merupakan godaan yang sangat besar sekali. Namun yang terjadi adalah
Sedemikian sempurnanya pembebasan dari Allah itu. Sehingga kita bisa saja meletakkan segelas anggur di hadapannya tanpa membuatnya terpengaruh. Dia memiliki hidup yang baru sekarang. Hidup yang baru itu telah memerdekakannya dari hasrat untuk meminum alkohol. Bukan berarti dia tidak bisa meminum anggur lagi. Dia masih bisa bebas untuk mengulurkan tangannya dan meminum anggur itu. Akan tetapi dia sadar jika dia mengulurkan tangannya, mengambil anggur itu dan meminumnya, maka dalam waktu singkat dia akan jatuh kembali ke dalam perbudakan kecanduan anggur itu lagi. Ketika kita memperoleh hidup yang baru, Allah menyingkirkan kecanduan kita untuk menjalankan suatu dosa tertentu. Tetapi hal ini bukan berarti kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Juga bukan berarti kita tidak dapat lagi menikmati perbuatan-perbuatan dosa. Seperti dokter tadi, jika dia mencicipi anggur itu lagi, bukan berarti anggur itu tidak nikmat lagi, Bapak Ibu. Anggur itu masih punya kuasa untuk menjatuhkannya lagi. Dia tahu dia harus menjaga jarak dari anggur itu. Jangan ceroboh dan berkata, aku sudah merdeka dari kuasa kecanduan minum. Jadi aku boleh minum sebanyak yang aku suka. Bapak Ibu, ketika kita dibebaskan dari kuasa dosa, bukan berarti sekarang kita boleh berbuat dosa sesuka hati kita. Sebab dosa sudah tidak berkuasa atas diri kita. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya meskipun kuasa dosa memang sudah pergi, bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sekalipun dokter itu telah dibebaskan atau dimerdekakan dari kuasa dosa, bukan berarti dia tidak dapat menjadi pemabuk lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 5 ayat 1, demi kemerdekaan Kristus telah membebaskan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dibebani dengan kuk perbudakan. Yesus telah memerdekakan kita, menjadikan kita lahir baru. Oleh sebab itu kita harus berdiri teguh sehingga kita merdeka dari kuk perbudakan dan dosa. Bapak Ibu, orang yang telah dilahirkan kembali tahu kepada siapa dia percaya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebagai orang Kristen yang benar-benar telah dilahirkan kembali, kita bisa mengucapkan kalimat tersebut. Karena kita telah mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Dokter itu benar-benar dipenuhi oleh sukacita dan semangat. Kemanapun dia pergi, dia bersaksi tentang apa yang dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Dia mampu berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tahu bahwa dia mampu menjagaku. Dia mampu menjaga agar aku tetap merdeka dari dosa. Orang yang benar-benar lahir, orang yang benar-benar hidup baru, hidupnya bergantung pada kasih karunia Allah setiap waktu. Kita bergantung pada Allah karena kita tahu bahwa dia berkuasa menjaga agar kita tidak jatuh atau tersandung. Yudas di dalam Yudas 1 ayat 24 berkata, bagi dia yang berkuasa menjagamu tidak jatuh. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah tetap mempertahankan kita meskipun kita tersandung atau jatuh ke dalam dosa secara terus-menerus. Yang tertulis di Alkitab adalah dia yang berkuasa menjagamu tidak jatuh. Artinya dia menjaga supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Jika Anda hidup dalam dosa, janganlah mengutip firman ini. Firman ini tidak akan berlaku bagi Anda. Bapak Ibu, sudahkah kita mengalami kelahiran kembali? Mampukah kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya? Mampukah kita berkata seperti Yudas, dia yang berkuasa menjagaku supaya tidak jatuh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami agar meninggalkan kehidupan kami yang lama, kebiasaan-kebiasaan kami akan dosa,
akan segala keinginan-keinginan kami, segala keegoisan kami, segala kecanduan kami akan hal-hal yang tidak benar. Bapa, sekali lagi Engkau mengingatkan kami supaya kami menanggalkan semua itu sehingga kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami senantiasa bergantung kepadamu, percaya sepenuhnya akan pimpinan-Mu, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman yang disampaikan LS Ali Sutrisno. Ya, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Sebelum kami berdoa, mari kita menyanyikan sebuah lagu, 我再一次. Di dalam lagu ini menyatakan, 我再一次是因你恩典，我再一次是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，感谢耶稣，只因着你恩典，使我能为你活。我赞美你，直到永远。Mari kita sama-sama menyanyikan. 我在这，是因你恩典；我在这，是你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。我在这，是因你恩典；我在这，是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，只因着你恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远。Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat MDC yang sedang sakit, baik dalam perawatan dan pemulihan. Mari kita sama-sama juga mau berdoa untuk Contoh Albert dan Grace dalam pemulihan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa untuk para jemaat MDC yang sedang sakit dalam perawatan dan pemulihan. Kiranya tangan-Mu selalu menopang mereka. Sucikan dan kuduskan obat-obat yang mereka makan, baik obat dari dokter maupun suplemen yang mereka makan. Tuhan, khususnya untuk Contoh Albert dan Grace, pemulihan mereka, kesehatan mereka, kiranya campur tangan-Mu yang selalu menopang mereka, memulihkan mereka
seperti dalam firman-Mu di Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan Rantau Albert dan Grace. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu, demikian juga jemaat MDC yang sedang dalam pemulihan dan perawatan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bekerja di MDC. Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan dan keluarga kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊呼你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Pendeta Rosita. Oke, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk dan Tuhan memberkati.